Gendis, jawab Gendis. Eh, udah, Pak. Dah. Zauza udah terima. Zauza udah terima PDF-nya. Sudah, Pak. Udah baca. Ya, sudah. Sudah. Iya, Yang sudah. mana yang dibaca? Oh, udah sampai general antropologi kalau nggak Mineral salah, Pak. antropologi. Baru chapter 1. Iya. Halo? Zauza. Komunikasi dong. Zauza. Iya, Pak. Sudah sampai. Iya, betul, Pak. Betul. Minggu ini saya akan bicara bab 2. Minggu depan baca bab 3 semua ya. Minggu depan baca bab 3 semua. Dengar nggak, Zauza? Dengar. Zauza? 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 Suaranya mana? Zauza? Zauza? Saya lihat, coba respon saya. Halo? Loh, Zauza mana yang saya bicara tadi? Halo? Raffi? Raffi? Ya, Bapak. Raffi? Ya, Bapak. Zauza di mana? Raffi? Zauza di mana? Maaf tadi, Pak, atau keluar. Eh, Oke, jangan keluar. Kalau saya lagi bicara, jangan putus komunikasinya. Jaringannya, Pak. Mohon maaf. Minggu depan semua baca bab 3 ya. Oke, selamat pagi semua. Saya mau ngelanjutin bab 2 tentang kebudayaan. Kebudayaan itu yang saya bilang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya dan manusia menjadi manusia melalui kemampuan kebudayaan. Tentu saja di samping kemampuan biologis yang dia share bersama dengan makhluk-makhluk hidupnya. Tapi kemampuan biologis tidak cukup melengkapi manusia untuk bagaimana menjadi manusia, ya. Jadi kebudayaan itu membantu manusia bagaimana dia merespon alam semesta ini dan hidup di alam semesta ini. Ya, tidak cukup hanya dengan kemampuan biologis yang dia punya bersama-sama makhluk hidup lainnya. Kebudayaan itu sifatnya bisa adaptif, tahu adaptif kan? Sesuai dengan lingkungan, ya, bisa adaptif, tapi tidak semua kebudayaan, lihat di chat ya, adaptif. Kebudayaan juga bisa mel. Contoh kebudayaan yang maladaptif adalah kebiasaan-kebiasaan yang misalnya kita wariskan dari zaman dulu, tapi itu tidak cocok lagi untuk menanggapi atau merespon atau bertindak di dunia ini. Itu namanya maladaptif. Kebiasaan kamu barangkali kalau lagi nyapu di rumah, di bawah kamu ada kali, kotorannya langsung kamu sapu, buang ke kali. Itu kebiasaan yang menjadi kebudayaan, tapi belum tentu adaptif untuk situasi zaman sekarang. Karena sampah yang terlalu banyak di kali atau sungai
akan membuat sungai itu menjadi airnya tidak mengalir dan kemudian airnya tidak sehat atau berpenyakit. Ya, itu contohnya kebudayaan dalam bentuk kebiasaan yang masih kamu terus pertahankan, kemudian itu tidak adaptif lagi untuk hidup di dunia ini. Ya. Kebudayaan itu pada dasarnya kamu pelajari. Kebudayaan itu beda dengan kemampuan biologis yang bisa jadi sifatnya sangat insting. Kalau kebudayaan itu harus kamu pelajari. Pertama kamu lahir, kamu mulai belajar bagaimana berbicara. Itu adalah kebudayaan. Kebudayaan itu dipelajari. Bagaimana kebudayaan mungkin dipelajari? Karena kebudayaan isinya ada simbol-simbol. Ya, kebudayaan isinya berisi simbol-simbol. Nah, kebudayaan berisi simbol. Itu dia, ya. Jadi kebudayaan mungkin dipelajari karena unit dari kebudayaan itu adalah simbol. Simbol itu siapa yang tahu arti simbol? Ivana tahu arti simbol nggak? Ivana, Ivana Ya, Pak. ngerti arti simbol? Eh, ya, ngerti, Pak. Apa? Simbol tuh apa ya lah? Artinya kayak eh, tan apa sih ya? Kayak melambangkan suatu ide atau kayak objek atau kayak konsep-konsep gitu mungkin. Melambangkan satu ide, objek, atau konsep, gitu. Ya, yang konsep yang kayak mungkin abstrak. Abstrak. Oke. Aprilia, apa artinya simbol Aprilia? Simbol itu seperti tanda gitu Kak, Pak. Apa? Tanda. Tanda. Bisa tanda atau lambang gitu. Oke, tapi kalau dalam antropologi kita harus membedakan tanda dengan simbol. Ya, kalau dalam antropologi. Iya, Simbol Pak. itu segala sesuatu yang diabstraksikan untuk, kata kuncinya diabstraksikan ya, untuk menggambarkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Jadi tidak ada hubungan langsung, tidak, kata kuncinya tidak ada hubungan langsung atau relasi langsung antara apa yang menjadi simbol dengan apa yang disimbolkan. Tidak ada hubungan langsung atau alami atau keniscayaan antara antara simbol dengan apa yang diwakili oleh simbol itu, dengan objek yang diwakili oleh simbol itu. Aneh nih. Tidak ada relasi langsung alamiah atau niscaya antara simbol dengan objek yang diwakili oleh simbol itu. Tulisan ini simbol bukan? Coba lihat itu. Nasi, tulisan itu simbol bukan? Raya, lihat chat saya. Tulisan nasi itu simbol bukan?
Raya jawab dong. Simbol. Simbol. Ada hubungan langsung antara tulisan nasi itu dengan yang kita sebut nasi nggak? Ada. Tidak ada. Kok ada apa hubungannya? Hubungan langsung atau alaminya ada dengan nasi dengan yang objek yang disebut nasi nggak? Raya, ada hubungan langsung atau alami antara nasi yang tadi tulis nasi dengan nasi nggak? Dengan objek yang namanya nasi? Tidak. Tidak. Kalau saya bahasa Inggris, nasi saya sebut apa? Rice. Ada hubungan nggak antara rice dengan yang disebut dengan nasi itu? Ada. Ada apa ada? Hubungan langsungnya tidak ada. Oh, iya Bapak. Oh, Jadi antara simbol nasi, kata nasi, atau rice tidak ada hubungan langsung dengan objek yang menjadi apa yang disimbolkan itu, yang dirujuk oleh simbol itu. Ya, tidak ada hubungan langsung. Itu simbol. Kalau tanda, nah ini bedanya dengan tanda. Perhatikan kamu ya tanda ya. Kamu melihat jalan basah, artinya apa jalan basah itu? Nesa, saya barusan jalan nganter istri saya naik mobil, terus saya ngelihat jalan itu basah sepanjang jalan itu. Dari tempat saya mengantar istri saya sampai saya pulang ke rumah. Artinya apa itu? Kira-kira artinya apa? Bisa diulangi Bapak, mohon maaf tadi agak Saya putus-putus. pulang, misalnya habis ngantar istri saya naik mobil, sepanjang jalan saya melihat jalan itu penuh dengan air. Dari MRT tempat saya ngantar istri saya di Lebak Bulus sampai di rumah saya di Cinere, jalannya basah terus. Artinya apa? Jalan basah Artinya itu apa? artinya jalan itu habis kena hujan Bapak, habis Nah, hujan jadinya basah. betul. Itu antara jalan basah, itu tanda tadinya Hujan. hujan. Ada hubungan langsung antara basah itu dengan hujan nggak? Ada Bapak, karena kalau Ada. nggak ada hujan kan nggak mungkin basah. Nah, jadi bedanya tanda dengan simbol adalah tanda ada hubungan langsung atau alami antara tanda dengan apa yang ditandakan. Kalau simbol tidak ada hubungan langsung atau alami. Ya, simbol itu sifatnya acak atau arbitrary. Ya, paham ya bedanya simbol dengan tanda ya? Ngerti kan paham ya? Bapak. Nah, kalau binatang, kehidupan ini penuh sekali dengan tanda-tanda. Binatang. Tapi kalau manusia, kalau binatang, dia bisa melihat getaran bumi, tanda akan ada gempa bumi, misalnya. Dia akan bisa melihat dan merasakan itu. Itu tanda buat binatang. Itu juga merupakan tanda bagi manusia. Kalau bumi bergetar, wah ini tanda-tanda mau gempa. Tapi kehidupan manusia lebih dari itu. Karena manusia punya kemampuan simbolik yang kita sebut sebagai kebudayaan. Paham ya? Jadi manusia lebih daripada binatang karena kehidupannya dipedomani oleh simbol, tidak hanya tanda. Contohnya Afri, saya bisa bilang ke Afri nggak? Afri, kalau Afri anak saya Halo Bapak. menggunakan simbol, Afri, kalau kamu pergi ke hutan, Iya ngelihat Bapak. sesuatu ular, kepalanya gepeng, kemudian lidahnya menjurul keluar-luar terus, kamu harus hindari itu ya, karena Iya, itu artinya ular berbisa. iya Pak. Kalimat saya ini itu simbol.
Belum tentu kamu pernah ngelihat ularnya. Belum tentu. Tapi pada saat kamu naik gunung, terus ngelihat apa yang saya bilang tadi, wow itu ular yang dibilang bapak saya. Itu Iya. ular kobra. Saya harus hati-hati jangan dekat. Karena kalau mendekat dia berbisa. Nah itu kemampuan simbolis. Dengan simbol kamu bisa belajar. Meskipun kamu belum pernah ketemu dengan ularnya. Ya, tidak ada Iya, Bapak. hubungan langsung antara simbol dengan ular yang saya ceritakan. Ya, Iya, beda dengan Bapak. yang tadi. Jalan basah, ada jalan basah dulu, baru kamu ngerti ada hujan. Tadinya hujan. Jadi mempersyaratkan selalu ada kehadiran yang sesuatu yang basah, baru itu tanda dari hujan. Untung manusia hidupnya tidak hanya seperti itu. Kalau seperti itu barangnya harus ada dulu, baru bisa kamu ngerti. Kalau simbol barangnya tidak ada, tapi kamu bisa belajar dari simbol itu. Paham ya? Paham, Bapak. Jadi kebudayaan itu bisa dipelajari karena kebudayaan itu berisi simbol-simbol. Simbol-simbol itu bisa saya ceritakan juga kepada kamu tadi. Jadi kebudayaan itu bisa dimiliki bersama karena dia bentuknya dalam bentuk simbol-simbol. Jadi saya bisa share ke April, bisa share ke siapapun dengan menggunakan kemampuan simbol itu. Jadi kebudayaan juga bisa di-share. Ya, karena kemampuannya adalah isinya kebudayaan itu simbol. Iya, Bapak. Bayangkan kalau kebudayaan itu isinya tanda, wah repot banget. Kamu nggak bisa men-share kepada teman kamu. Kalau kamu mau nge-share, kamu harus ajak teman kamu ketemu ular kobra, baru kamu tunjukin. Ya, repot banget hidup manusia kalau seperti itu. Jadi saya ulang lagi, kebudayaan itu bisa dipelajari karena kebudayaan isinya simbol, karena isinya simbol bisa dimiliki bersama. Ada pertanyaan sampai di situ? Tiga hal itu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum saya lanjutin. April saya jelas nggak? April. April ya. April ya. Iya, Bapak. Sudah jelas, Bapak. Udah jelas. Salsabila, Zauza, ada pertanyaan nggak? Udah ada, Pak. Zauza, Udah ada, Pak. Sudah jelas. udah jelas. Secara biologis, manusia itu memang diberi kemampuan macam-macam oleh yang menciptakan kita. Sama dengan makhluk hidup lainnya. Manusia harus makan sama dengan hewan harus makan. Tapi bagaimana caranya makan? Nah itu yang ngajarin kebudayaan. Oh kalau kita makan, dagingnya harus dimasak atau direbus dulu. Padahal barangkali kalau kamu makan, ya sebetulnya sehat juga kali nggak perlu direbus dulu. Kali. Benar nggak sih Nauza? Tapi kamu kebudayaan ngajarin kamu nggak bisa. Harus dimasak dulu. Gitu kan. Tapi celakanya kalau kamu lagi makanan sushi gitu, makanan Jepang, nggak perlu dimasak, kamu doyan banget. Iya, Yauza. Ikannya nggak perlu dimasak, makin nggak dimasak makin enak. Kalau udah dimasak nggak enak lagi. Kalau ikannya tuna, asal tunanya bersih. Dalam kebudayaan, bagaimana kamu makan itu diajarin oleh kebudayaannya. Orang-orang India barangkali biasa makan, mohon maaf nih, makan tikus. Buat mereka tikus proteinnya luar biasa. Tapi buat kita jijik amat tikus. Tapi kalau kamu benar-benar potong tikus kemudian diukur proteinnya, kamu akan tahu memang luar biasa proteinnya.
ya kan? Tapi kebudayaan kamu ngajar, oh enggak, itu jorok, itu jijik. Tapi kebudayaan lain bilang, oh enggak, itu enggak apa-apa, gitu. Tanya lagi Romondor tuh. Kalau orang Manado makan apa Romondor? Kebetulan saya pernah makan tikus, Pak. Tikus. Ya, makan tikus pernah. Terus makan kepala, otak monyet banyak. Oh, belum, Pak, Belum. belum. Kalau kamu pergi ke Ya, pasar di Manado gitu, cari Tomohon. makanan apa aja ada Ya, tomohon ya. ya di Pasar Tomohon, Pak. Pasar Lebih tomohon. banyak Ada ular, makanan ada yang, ya, ada kepala monyet, ada ya. Ku- kekelawar, Kucing juga ada, Pak. kucing ada, anjing juga. Apa aja dimakan? Ya, Orang Manado apa aja dimakan kecuali orang. Nggak bercanda ya. Tapi maksud saya itu kebudayaan, ya. Karena itu kebudayaan itu yang tidak hanya memberi kamu makna buat secara biologis, tapi juga makna kamu sebagai manusia. Itu kebudayaan yang ngajarin kamu. Kamu lapar, tapi kamu lagi Islam dan lagi bulan puasa, meskipun secara biologis kamu harus makan, tapi kebudayaan ngajarin saya nggak boleh makan karena saya sedang puasa. Itu kan? Kebutuhan biologis harusnya kamu makan. Itu ya. Dan kebudayaan itu sangat apa istilahnya menilai satu kebudayaan dengan kebudayaan kita boleh nggak? Ivana Kristina Dohong, Ivana, Ivana, mana Ivana? Ya, Pak. Boleh tidak menilai satu kebudayaan kacamatanya kebudayaan kita boleh nggak? Eh, bisa ulangin lagi, Pak? Saya, Kamu menilai kebudayaan orang, iya, Pak. tapi ketika menilai kebudayaan orang kacamatanya kacamata kebudayaan kamu sebagai orang Manado, boleh nggak? Nggak boleh sih Nggak menurut saya. boleh. Ya. Kenapa? Eh, gimana ya? Menilai kebudayaan orang dengan apa kacamata kayak budaya sendiri gitu. Ya, Ya, nggak bisa sih, soalnya kan budaya orang beda-beda. Jadi oke. kalau yang nilai itu Oke, nggak itu bisa. namanya kalau menilai kebudayaan orang dengan kebudayaan kita dan kita anggap kebudayaan kita yang paling tinggi Hmm, dan hanya yang kebudayaan kita yang paling benar, itu namanya stereotype, iya, Pak. ya. Iya. Itu nggak boleh. Karena kebudayaan itu harus dinilai dalam konteks kebudayaan itu. Ngerti artinya konteks kebudayaan itu? Ya. Jadi kalau saya cerita tadi, misalnya saya lihat Nia Rahmawati pakai kerudung, terus saya menilainya dengan kerangka kebudayaan saya, kok aneh sih pakai kerudung? Nah itu nggak boleh. Kerudung itu harus dilihat dalam konteks kebudayaan orang yang menggunakan kerudungnya, ya. Itu namanya, itu baru namanya kebudayaan itu sifatnya apa itu kalau disebut kayak gitu? Kebudayaan itu sifatnya re, no, relatif. Dia tergantung konteks sosial dan konteks sosial di mana kebudayaan itu ada. Nah, kebudayaan itu harus dinilai tergantung konteks sosial di mana kebudayaan itu ada. Ya, kalau kamu Tirta, kamu agamanya apa Tirta? Tirta, Ya, Pak. Agama saya alhamdulillah, Pak, Islam. Islam. Iya, Pak. Biasanya kalau dalam Islam itu sebelum akil balik, kalau laki-laki dia apa? Hah? Nama Pak Sebelum bisa akil diulang? balik, biasanya dilakukan sebagai orang Islam yang kebudayaannya adalah Islam, kebetulan orang Banjar, kamu harus apa? Mandi wajib, Pak. Harus disunat.
Oh, iya Pak, mantap Pak. ya kan? Iya Pak. Kamu pada saat disunat ditanya nggak? Di Dita enggak Pak. Yang ditanya itu orang Nggak. tua saya Pak. Hah? Yang ditanya itu orang tua saya Pak. Iya, jadi anaknya tidak ditanya, langsung disunat. Iya Pak, begitu Pak. Perempuan juga disunat nggak? Kamu ditanya nggak? Perempuan kong Raya ditanya nggak? Tidak, Bapak. Tidak. Karena kalau perempuan itu, kalau di daerah Banjar setahu ulun, eh, itu dari kecil, dari bayi gitu kalau nggak salah. Iya. Sebetulnya kan itu nggak boleh, sebetulnya tidak boleh dinilai berdasarkan kerangka pikir orang Barat melihat itu. Orang Barat bisa berpikir apa? Kok gila nggak ditanya, udah main potong-potong aja bagian tubuh orang yang bersangkutan. Nah itu zaman sekarang bahkan ada bilang, oh itu melanggar hak asasi manusia. Anaknya nggak ditanya-tanya kok langsung dipotong aja, gitu. Makanya saya bilang tadi kebudayaan itu sifatnya relatif, nggak boleh dilihat pakai kerangka di luar kebudayaan, konteks budaya atau sosial kebudayaan itu ada, ya. Tentu banyak sekali juga kebudayaan itu yang sebetulnya belum tentu baik ya. Yang saya bilang tadi maladaptif. Banyak juga kebudayaan barangkali kalau dalam kacamata sekarang itu melanggar hak asasi manusia. Tuh, salah satunya saya bilang tadi, katanya kalau kalau anak-anak yang zaman sekarang yang suka apa tuh namanya tuh, yang membela gender akan bilang, nih misalnya, itu salah tuh katanya. Menyunat wanita dari kecil itu salah karena itu banyak hal manfaatnya tidak disunat sebetulnya. Tapi itu kan hanya karena lelaki aja maunya wanita itu lebih bisa dikontrol supaya mereka bisa mengontrol birahi mereka sehingga mereka bisa tidak suka apa namanya cari-cari lelaki. Jadi kemudian banyak tuh orang-orang gender yang bilang itu harusnya nggak boleh dilakukan. Harus ditanya dulu perempuannya mau atau tidak. Karena itu kan belum tentu bagus secara kesehatan. Belum tentu sehat secara kehidupan seksual. Gitu. Ini contoh ya. Contoh saya bilang. Tergantung kamu normanya bagaimana. Ada pertanyaan sampai di situ? Nggak ada. Pak, Ya, ini agak pang lah. Kan tadi lo Pak, kayak bisakah tuh nah Pak, kira-kira kita kayak mengubah tuh nah Pak, kebudayaan sendiri tuh lo misalnya kayak, kan budaya orang lain tuh ada yang suka tikus, jar bapaknya tadi lo. Apakah bisa tuh nah kayak ngubah ke budaya sendiri tuh nah? Misalnya dari diri kita seorang kah, misal. bisa loh. Pasti bisa kalau kita anggota keluarga, anggota masyarakat itu kita mau merubah ya kita bisa. Karena kebudayaan itu tidak hanya bersifat mengekang manusia, tapi manusia juga memanipulasi kebudayaan itu untuk kepentingan diri dia. Ya, jadi kebudayaan itu hanya tidak bersifat, tidak hanya bersifat mengekang, kamu harus melakukan apa, tapi ketika manusia melihat aturan dalam kebudayaan, manusia juga bisa kreatif. Ya, kebudayaan tidak hanya mengekang, tapi manusia juga punya kreativitas untuk merubah kebudayaan, untuk merubah kebudayaan. Ya, Oke Pak, Arta, terima kamu kasih. pernah pernah nggak tahu kamu zaman kamu ada nggak sih kebiasaan zaman kalau zaman saya ada tuh orang suka latah gitu
Kamu Nggih, masih suka dengar nggak? Cewek-cewek latah malah kadang-kadang ngomongnya jorok. Kalau dia latah dikagetin dia ngomongnya jorok gitu. nggih. Ya, Kalau ayah seumuran ulun nih jarang jarang iya, Pak. jarang. Tapi zaman dulu sering Ya, sekali. emak-emak gitu nah. Iya, mama, latahnya Nggih, bisa jorok banget kalimat ya. yang dikeluarin. Nah, tapi kan lama-lama mereka berusaha, oh itu nggak baik ya, masa sih dikagetin terus ngomongnya, maaf nih, ular, 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 bukan ular gitu sebetulnya apa gitu yang disebutin gitu kan, Ya, gitu. yang jorok. Tapi kemudian lama-lama, oh itu kan nggak bagus. Lama-lama manusia merubahnya, menghilangkannya, ya. Nggih. Jadi bisa Arta ya. Oke, Oke. Oke, kebudayaan Pak. itu Terima kasih. sifatnya kebudayaan itu sifatnya melingkupi segala-galanya. Nih, tahu kan artinya melingkupi? Memayungi atau melingkupi segala-galanya. Dari hal yang paling remeh-temeh, tahu remeh-temeh nggak? Hal yang sepele sampai hal yang sangat penting banget. Dari hal yang sangat sepele soal latah tadi, oh burung, 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 burung gitu, remeh-temeh banget. Sampai yang penting banget, oh kalau bulan puasa saya nggak boleh makan. Atau kalau orang tua saya meninggal, saya perlu sembahyangkan, kemudian saya kubur. Kemudian kalau saya ada percaya lagi, oh 3 hari, hari pertama harus ada tahlilan, hari ketiga ada hari tahlilan terus sampai biasanya sampai hari ke berapa Nesa? Hari Empat ke-40, puluh Bapak. ya kan? Nah, dari soal yang remeh-temeh, sepele, sampai yang penting banget. Soal nikah, seorang kematian, dan hal-hal lainnya. Tapi itu semua tergantung kebudayaannya. Ya, apa yang kamu anggap penting dan yang kamu anggap tidak penting, itu tergantung kebudayaannya. Berapa kebudayaan itu kalau kematian, mereka anggap nggak perlu upacara besar-besaran. Gitu. Ngapain upacara besar-besaran ngabisin uang kalau untuk kematian? Tapi kalau untuk menikahkan anak, nah perlu upacara besar-besaran. Karena pada saat menikahkan anak, itu yang dipertaruhkan adalah apa tuh? Status kamu. Jadi kamu besar-besaran. Nah, itu nggak boleh menilainya dengan kerangka pikir kebudayaan lain. Itu tergantung kebudayaannya harus melihatnya. Apa yang dianggap penting, apa yang dianggap tidak. Ada kebudayaan kalau kematian malah justru habis-habisan mereka. Contohnya suku bangsa di Sulawesi apa yang melakukan itu kalau kalau kematian sampai berutang, gila-gilaan pestanya. Ipana tahu di Sulawesi suku bangsa apa yang melakukan itu? Nggak tahu sih Pak, kurang tahu. Masa nggak tahu. Toraja. Kalau ada keluarganya meninggal, mereka motong kambingnya berapa? Motong kerbaunya. Makin tinggi status dalam masyarakat, makin gila-gilaan kerbau yang dipotong. Dan harga kerbaunya bisa sampai ratusan juta. Kalau yang dicari adalah kerbau warna putih bule, yang sangat jarang ada. Jadi mereka mau jual-jual tanah hanya untuk upacara kematian. Ya, itu contoh. Itu ya. Jadi kebudayaan all encompassing, kebudayaan juga terintegrasi satu dengan lainnya. Culture is integrated. Satu unsur kebudayaan berubah, maka unsur kebudayaan yang lainnya akan berubah.
Febri dulu ingat nggak kakek atau nenek kamu? Kalau nenek itu biasanya pengharapan dia sebagai apa? Febri, Bisa di ya Pak, kalau kamu bisa punya diulang Pak nggak nenek, kedengar? cita-citanya apa kira-kira? Nggak tahu saya Pak. Masa nggak tahu? Kira-kira aja. Hmm, Nggak tahu. enggak Pak. Ya kira-kira kalau kamu punya nenek zaman dulu atau nenek dari nenek, cita-citanya menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, cita-citanya ngurusin anak dengan baik supaya anak jadi soleh. Iya kayaknya gitu. Sekarang kamu cita-citanya apa? Cita-cita saya pengusaha aja deh Pak. Jadi pengusaha sukses. Iya. Nah, sekarang coba bayangin kalau kamu satu unsur kebudayaan berkenaan dengan cita-cita kamu dalam hidup, apa yang kamu anggap penting, mau menjadi pengusaha sukses, terus kira-kira unsur kebudayaan yang lain akan berubah nggak? Enggak. Enggak, ya berubah lah. Nanti kalau kamu kawin, siapa yang ngurus anak kamu? Siapa yang ngurus rumah tangga kamu? Siapa yang ngurus masak di rumah? Mulai ada perubahan, membutuhkan pembantu, membutuhkan Iya orang Pak. yang bersihin rumah, karena yang namanya Febri nggak bisa lagi ngurusin itu. Dia mau jadi pengusaha sukses. Jadi kebudayaan itu is integrated. Satu unsur kebudayaan berubah, unsur-unsur lainnya dalam kebudayaan ikut berubah. Paham nggak maksud saya? Febri ngerti nggak maksudnya culture is integrated? Iya Pak. Ngerti? Ngerti. Tadi saya udah cerita culture itu kita peroleh karena dalam sebagai makhluk manusia itu karena ada proses biologis, proses evolusi. Culture itu punya landasan evolusi ya. Apakah culture itu dadakan ada dalam kehidupan manusia? Tentu tidak. Itu berproses secara evolusi pelan-pelan. Ya, kalau dalam antropologi. Kita itu pertama kali itu punya kebudayaan itu karena manusia menemukan yang namanya peralatan. Manusia menggunakan peralatan. Ya, manusia itu adalah makhluk manusia itu adalah manusia yang menciptakan peralatan dan menggunakan peralatan. Ya. Dan lama-lama berevolusi sehingga kemudian kemampuan manusia itu makin canggih dengan simbolnya sehingga kebudayaan makin berkembang. Sebelum itu dicapai, manusia bedanya dengan makhluk hidup lainnya, manusia itu kelihatan nggak yang saya tulis itu? Manusia itu mirip-mirip dengan makhluk yang kita sebut homonoid, seperti gorila, simpanse. Mereka juga menggunakan peralatan. Kadang-kadang mereka ketemu batu, batu digunakan sebagai alat. Ya, batu digunakan untuk memecahkan kacang-kacangan, nut yang mereka temukan misalnya di pohon. Tapi kemudian evolusi manusia berubah menjadi Homo sapien.
yang berbeda dengan makhluk manusia, berbeda dengan simpanse, gorila, dan orang hutan. Ya, karena perkembangan simbolis tadi. Pelan-pelan otak manusia berkembang, tangan manusia berkembang, cara mata manusia, cara penglihatannya berkembang. Kemudian mereka bisa menciptakan yang kita sebut kebudayaan sebagai sistem simbol. Ya, kebudayaan manusia, ini minggu lalu ada tuh yang bicara itu. Ada yang sifatnya universal, tahu universal nggak? Kurang L itu ya. Jadi dimanapun makhluk manusia, unsur kebudayaan itu pasti ada. Misalnya apa? Kalau yang sesuatu unsur kebudayaan yang sifatnya universal, misalnya apa? Izin menjawab Bapak, Iya, silakan, Nadia. dari bayi kita diajarkan untuk misalkan ini ada api, awas panas, itu sebagai budaya juga kan, jadi kayak kita tahu kalau misalkan api itu panas, simbol. Oke, terus kalau universal? Kalau universalnya mengajarkan ucapan mama, Nah, ya kayak kemarin. mm-mm, Seolah-olah ada beberapa hal dalam kehidupan manusia, kebudayaannya semuanya ada di mana aja. Itu universal. Ya, Gih, kebudayaan manusia punya bahasa nggak? punya, Ada kebudayaan tidak mengenal bahasa nggak? nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi bahasa itu unsur kebudayaan yang sifatnya universal. Mm-mm. Ada yang mendekati universal, tapi tidak harus ada di semua tempat. Disebutnya apa? Eh, apa ya? Itu disebutnya belum tentu ada di tempat lain, tidak semua tempat ada, tapi banyak tempat ada. Itu namanya disebut general. Oh, oke, Ya. baik. Contoh general misalnya apa? Contoh general. Misalnya budaya budaya mudik, Daya mudik. Nggak ada yang nggak. Kamu tahu incest tabu nggak? nggak tahu Bapak, Hah? nggak tahu. Nggak tahu incest tabu. Mm-mm. Berapa kebudayaan ada melarang orang-orang yang tertentu kamu untuk kawinin. Oh, Misalnya kamu nggak boleh kawin dengan sepupu sekali. oh, Nah, itu namanya incest tabu. Kamu tidak boleh berhubungan secara seksual atau kawin dengan orang-orang yang kategorinya termasuk sepupu satu kali. Nah, saudara. itu banyak kebudayaan mengenal incest tabu, tapi tidak semua kebudayaan ada incest tabu. Itu contohnya general. Ya, belum tentu semua kebudayaan mengenal incest tabu, tapi kebanyakan kenal incest tabu. Ya, Terima kasih banyak Bapak. tapi ada kebudayaan yang paling akhir sifatnya sangat sangat partikular. Jadi tidak banyak kebudayaan ada itu. Tapi itu khas kebudayaan A misalnya. Ya, itu partikular. Jadi kebudayaan itu ada yang sifatnya universal. Misalnya tadi bahasa itu pasti ada di semua kebudayaan. Sistem kepercayaan Ada. di semua kebudayaan pasti ada. Mm-mm. Tapikah apa dia percaya pada satu Tuhan
atau tiga Tuhan atau banyak dewa, nah itu lain cerita. Tapi dia pasti ada punya sistem kepercayaan. Ya, ada kebudayaan yang kebanyakan kebudayaan mengenal namanya keluarga, keluarga inti. Keluarga inti antara ada yang namanya ayah, ada yang namanya ibu, ada yang namanya anak. Nah, itu keluarga inti. Apakah semua kebudayaan mengenal keluarga inti? Belum tentu. Ada kebudayaan nggak penting posisi ayah. Yang penting adalah anak dengan ibunya. Kemudian setelah ayahnya melahirkan anak, ayahnya pergi. Tidak lagi menjadi unsur yang penting dalam keluarga. Nah, itu artinya general. Kebanyakan ada, tapi belum tentu semua ada. Di semua tempat ada. Ya. Kebanyakan keluarga itu terdiri dari ayah dengan ibu. Tapi ada nggak ibu dengan tiga ayah? Nggak ada. Ada, tapi nggak general. Namanya poliandri istilahnya. Poliandri itu satu wanita bisa hidup dalam satu rumah dengan beberapa suami. Aprilia jadi enak banget tuh. Ya April, Iya, Pak. Ada apa, Pak? kalau poliandri kamu setuju apa enggak? Misalnya manusia ini kebanyakan laki-laki. Iya. Misalnya jadi perang kemudian laki-lakinya yang pergi ke medan perang kemudian perempuan. Jadi laki-lakinya hidup banyak, perempuannya banyak yang enggak ada. Laki-lakinya kan kasihan nggak punya istri. Boleh nggak Aprilia punya istri, punya suami dua, tiga, satu rumah? Kalau untuk keadaan tersebut kayaknya boleh, Pak. Boleh. Tapi Nah itu untuk disebut poliandri. Oh iya, Pak. Boleh tapi mau nggak kamu? Nggak mau, Pak. Wah, pura-pura kamu kali. Beneran, Pak. Kan banyak yang menyantuni. Mukanya Enggak. enak. Enggak ya? Oke, saya bercanda. Tapi Iya, Pak. kebanyakan kebudayaan mengenal namanya apa tuh? Apa saya kok istilahnya? Monogami. Satu suami, satu istri. Tapi bisa jadi kebalik. Poliandri juga bisa ada. Ya, itu khusus buat kebudayaan tertentu jadi partikular sifatnya. Suku bangsa Nayar di daerah, saya lupa Nayar itu di mana tuh. Kalau nggak salah di dekat Sri Lanka sana, itu praktek praktek poliandri biasa dilakukan. Ya, ada pertanyaan sampai itu? Izin Bapak bertanya. Iya, siapa? Nada, Bapak. Nada. Iya, Nada. Ya, Bapak. Tadi kan kita membahas mengenai universal, general, dan partikular. Nah, Iya. apakah bentuk pamali di orang-orang Banjar itu termasuk dalam general? Misalnya, kalau misalnya duduk di depan pintu itu nanti jadinya jadi mau apa ya bahasa Indonesianya ya? Jadi bikin marah mertua misalnya gitu Iya, atau karena misalnya. kamu ada cowok yang lirik kamu lagi. Terus kamu main mata sama cowok itu, jadi marah sama mertua kamu. Nah, apakah itu termasuk ke dalam general, Pak? Kalau dilogikakan Tergantung memang itu bisa ada di kita semua mendapatkan kebudayaan jawabannya. apa enggak. Menurut saya enggak, ya kan? Itu bisa jadi enggak banyak kebudayaan mengenal berdiri depan pintu jelek. Ini kamu bicara berdiri depan pintu ya? Duduk depan pintu, Bapak. Iya. Atau Jangan duduk depan pintu nanti kamu kemasukan, kesurupan. Ya kan? ya, Iya itu belum tentu termasuk general. Bisa jadi khusus orang Banjar aja. Karena lelakinya pada egois, lelakinya maunya wanitanya hanya punya dia, jadi nggak boleh duduk depan pintu. Bener nggak sih? Kan kalau kamu duduk depan pintu banyak banyak yang naksir kamu, jadi yang laki-lakinya nggak agak tersinggung lah. iya, 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 benar-benar, Pak. Egois laki-lakinya jadinya.
Mudah-mudahan laki-laki Banjar nggak egois ya. Amin, Pak. Amin, amin. Amin. Terima kasih, Pak. Iya. Tania ada pertanyaan Tania? Tania, Pak. Saya mau tanya, Pak. siapa? Ade Armando. Yo, Ade Armando bukan nih? Ade Kurniawan. Oh, Ade Kurniawan. Saya kira kamu Ade Armando udah pindah ke PSI sekarang. Ade Rai. Ini mau tanya yang soal agama tadi tuh, Pak. Jadi kan ada yang konsep biologis sama konsep budaya tuh, Pak ya. Kan kalau dalam konsep biologis kita perlu makan nih, Pak. Tapi kan dalam agama nih budaya itu kan harus puasa. Berarti Ya, dalam beberapa kasus bisa disebut juga kalau apa namanya konsep biologis nih lebih sering dikalahin sama konsep budaya atau gimana tuh Pak kira-kira Pak? Oke, apa? terima kasih. Kamu nanya apa sih? Saya nggak ngerti. Karena ini Pak, kan secara biologis kita harusnya makan tuh. Tapi karena budaya Ya, kita itu kan mengharuskan untuk puasa, berarti kita nggak boleh makan dong. ya Jadinya terus. konsep biologis tuh berarti ada di bawahnya budaya atau gimana tuh Pak kira-kira Pak? Menurut kamu Karena kan gimana, Ande? Menurut kamu gimana, deh? karena saya nggak tahu Pak, jadi saya Kan bertanya. tadi saya bilang, semua orang butuh makan, tapi bagaimana makan itu kebudayaan yang ngaturnya. Apa yang Iya, dianggap pantas, dianggap nggak pantas, itu kebudayaan yang menentukan. berarti Tentu konsep kebudayaan menentukan, oh kalau saya puasa, nggak boleh makan, karena kan saya puasa. Betul nggak? ya berarti secara konsep nih Pak, biologis itu berarti posisinya ada di bawah budaya gitu kan Pak ya? Secara konsep iya. Oh, Tapi kamu juga harus ingat, ilmu antropologi bilang, antara kebudayaan itu ada hubungannya dengan individu. Individu bisa memanipulasi kebudayaannya. Tadi siapa yang nanya itu? Oh, adek belaga doang puasa di depan temennya nggak makan. Begitu nyampe di kamar, oh, pelan-pelan dia makan gitu kan, karena dia iya, lapar gitu kan. Bisa nggak? bisa, Bisa. Tapi di bisa depan jadi. calon mertua kamu, Pak, saya puasa gitu kan. Biar Hmm. dibilang Rokok apa? alim, alim atau ini anak soleh nih bagus buat calon nih anak saya nih, gitu kan? Tapi Ya, giliran jauh dari itu ya kamu makan bisa aja begitu. Jadi kebudayaan itu mengatur kamu apa yang dianggap pantas dan tidak pantas, apa yang dianggap penting dan tidak penting. Tapi manusia juga tidak hanya dikekang oleh kebudayaan, manusia juga bisa memanipulasinya sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan. kepentingan dia. Gitu bisa Oke. ya? Ya, Bisa paham, ada Pak. ya? Terima kasih Pak. Ah, nggak apa-apa sekarang saya berdosa, tapi kan saya nanti bisa minta maaf sama Tuhan. Tuhan Iya, ngerti kok. Gitu itu kan? mindset saya banget Pak. Mindset kamu banget ya? Wah, kamu Iya, ngaco nih. Nggak pernah puasa nih. puasa Pak. Kalau ingat, Tuh kan? Kalau ingat katanya. Ini nggak cocok nih Viti jadi calon kamu. Ada jangan jadiin calon kamu ya Viti ya. Viti Yuniarti. kenapa? Viti. Viti. Ya, Pak. Ade Kurniawan jangan dijadiin calon kamu ya. Dia jarang puasa. Ya. Ya, Pak. Mindset dia pura-pura puasa aja katanya. Iya, konsisten Pak. Dari dulu kan ini jadi belajar berkonsisten gitu. Udah Konsisten nggak puasa maksudnya? ininya kan apanya itunya. Konsisten Beda. nggak puasa? Maksudnya nggak gitu. Ini anu aja, ya gitulah kurang lebih. Kurang lebih apa nggak jelas kamu? Nggak jelas sama sekali. Ada pertanyaan lain? Jadi antara kebudayaan dengan individu itu ada relasi ya. Tapi relasinya itu tidak hanya saling mengekang, tapi juga bisa manusia juga bisa memanipulasinya sesuai dengan kepentingan dia. Kebudayaan itu punya beberapa tingkat atau level ya.
Kebudayaan itu bisa level internasional. Nah, kalau HAM itu adalah kebudayaan yang levelnya internasional. Nih, HAM, ya. Atau misalnya sesuatu hal itu sudah di, diambil alih dan dimiliki oleh semua orang di dunia sehingga dia sifatnya internasional. Misalnya sepak bola itu sudah hampir menjadi olahraga yang sifatnya internasional. Ada di mana-mana. Kita mengenal ada sepak bola di mana-mana. Itu sepak bola sebagai kebudayaan itu sudah levelnya internasional. Ada kebudayaan yang sifatnya nasional di bawah internasional dan ada yang namanya hanya sub kebudayaan. Nih, bukan nasional, bukan internasional, tapi hanya sub kebudayaan. Biasanya anak-anak muda Banjar punya kebudayaan yang khas orang anak muda Banjar nggak? Tirta, kamu di kalangan orang Banjar, anak-anak muda atau orang di mahasiswa gitu atau SMA gitu, ada bahasa yang hanya kamu kenal, orang tua kamu nggak kenal nggak? Itu Pak, mohon maaf Pak, bahasa Bugis Pak. Bahasa Bugis. Iya Pak. Nggak, maksud saya Oh maaf Pak. sebudaya yang hanya kamu di kalangan kamu aja tahu. Di kalangan saya Pak, berarti di tempat tinggal saya. Bukan atau di lingkungan anak muda aja ada ciri-ciri budaya yang orang-orang tua nggak tahu. Ada Pak biasanya Pak. Misalnya apa? Misalnya kayak, mohon maaf Pak, minuman-minuman gitu Pak. Oh, minuman-minuman. Iya Pak. Waduh, bahaya banget Tirta nih. Minum apa Tirta? Minuman, mohon maaf Pak, minuman beralkohol Pak. Ya jangan dong, itu haram tuh nggak boleh ya. Iya Pak, emang begitu Pak, haram Pak. Iya, iya, iya. Misalnya miras gitu ya. Iya Pak, Nah, itu apalagi yang subculture di kalangan anak muda aja. iya, Misalnya miras atau apapun, ya. orang tua juga termasuk Pak. Apa? Minuman yang bermerek orang tua itu Pak. Oh, orang tua. Iya, iya, iya. Oke. Nah, itu subculture itu. Kebudayaan yang tingkatannya subculture tapi tidak diketahui kelompok lain. Kalau zaman saya itu ada yang namanya, kalau mahasiswa itu bahasa, tahu bahasa prokem nggak zaman dulu? Pernah dengar ini nggak? Nih, nih bahasa prokem itu hanya kalangan mahasiswa aja dulu yang tahu. Zaman saya paling nggak. Orang tua nggak ngerti bahasa itu. Itu bahasanya sifatnya agak rahasia. Kalimatnya dibalik-balik. Kalau gue bukan dibilang gue, ini misalnya gue kalau orang Jakarta, tapi bilangnya, nih, oh good. Itu ada gramatikalnya yang ngerti kita sendiri. Ya, oh good, oh good mau, oh good kemokan, misalnya. Kemokan itu artinya, itu sebetulnya artinya, nah ini, kemana? Jadi itu ada grammarnya hanya kita anak-anak mahasiswa yang tahu. Kemokan, gitu. Kemana? Gitu. Kalau tidak itu bukan tidak, disebutnya apa ya? Ya saya lupa deh. Ada bahasa prokem yang ngerti anak-anak muda aja pada saat itu. Kamu nggak kenal lagi ya bahasa yang kamu hanya ngerti kamu aja. Izin Pak, ada kalau di Banjar Pak. Jadi Apa? setiap imbuhannya tuh ditambah PA Pak. Jadi kalau misalnya saya itu sapa ya Pak, itu saya. Jadi ada tambahan imbuhan PA nya di belakang. Nah, itu namanya subculture ya, ngerti ya? Itu subculture. Oke. Sebentar ya. Kamu lihat-lihat yang tadi buku saya kasih kamu, cari pertanyaan. Lihat-lihat, udah itu tanya. Saya sebentar. Ayo nanya.
Mbak, tahu ada ya? Bisa kamu itu kasih dulu belum? Tahu nggak sebelum kalau masuk ya? Berapa? Ini boleh. Boleh kasih dulu. Nanti saya bolehnya nanti terus sama lagi. Jam 12-an, 12:04 gitu. Nur Farida ada pertanyaan nggak? Nur Farida? Nur Farida mana nih? Nur Farida? Mukanya Nur Farida mana? Nur Farida? Nur? Raffi, Nur mana? Nggak ikut kuliah ya? Raffi? Raffi jawab dong. Ada Bapak. Nur Farida mana? Raffi? Cek Nur Farida ikut kelas nggak? Telepon. Bapak izin menjawab, Bapak. Iya, Dia ke toilet, Bapak. ke toilet. Nur Farida ini perempuan laki. Perempuan, Bapak. Kemana dia? Ke toilet, Bapak, katanya. Bilangin ditungguin. Panggil, Pak. Ikut kuliah, jangan malah nggak ikut kuliah, meskipun Zoom. Siap, Bapak. Bapak, saya ada pertanyaan. Iya, Nadia. Nah, menurut Bapak, bagaimana teknologi modern di era sekarang itu memengaruhi simbolis budaya? Terus seperti apa contohnya, Bapak? Teknologi. Di era Itu sekarang itu. sepak bola menjadi kebudayaan yang sifatnya internasional itu pengaruh teknologi bukan? Iya. Nah, ya itu dia contohnya langsung. Oke, Bapak. Ya kan? Karena itu kemudian Nur Farida kamu kemana aja tadi? Ikut kuliah dong. Orang tua Tinggi, kamu mohon udah maaf bayarin Kang, uang saya tadi kuliah ke mahal-mahal. belakang. Hah? Tadi saya ke belakang Kang, mohon maaf. Jangan gak hadir ya. Tinggi, mohon maaf Bapak. Ya sekali ini dimaafkan, besok-besok nggak dimaafkan lagi loh. Tinggi Bapak. Ada pertanyaan lain nggak? Bapak mau bertanya, Pak. Siapa? Tadi Nadia, sekarang siapa yang mau nanya? Bapak izin bertanya. Neisha, Siapa? Bapak. Siapa? Neisha. Mana orangnya? Nggak kelihatan. Kamera kamu mana, Nesa? Ini Bapak adanya Pak. Neisha Amira Putri. Nesa Amira Putri. Kok nggak kelihatan, nggak nongol di saya? Hah, Yang bentar Bapak. nongol malah Nur Farida. Sekarang sudah kah Pak? Mana? Nesa? Siapa namanya? Neisa, N-E-Y-S-H-A Bapak. Nesa Kesa, bukan kan? Neisa Bapak, ada. Nesa Amira Ya. Putri. Ya, silakan. Tadi kan Bapak bilang kalau kebudayaan itu bisa diubah. Nah, caranya tuh bagaimana Bapak kita bisa mengubah budaya yang sejak dulu itu sudah terbentuk dalam pribadi kita? Caranya kamu yang mau ngerubah nggak? Iya, caranya bagaimana Pak kalau misalkan memang sudah melekat banget di diri kita begitu? Biasanya kalau kebudayaan itu sifatnya tidak memberi manfaat apa-apa, lama-lama hilang, tidak punya fungsi dalam kehidupan kamu. Lama-lama hilang dia. Jadi kebudayaan itu kan saya bilang tadi fungsinya salah satunya untuk beradaptasi dengan lingkungan sekeliling kita. Kalau kemudian kebudayaan itu tidak memiliki kemampuan untuk adaptasi lagi, pelan-pelan dia akan hilang.
Oh, jadi seiring berjalannya waktu, kalau misalkan budaya itu memang tidak berpengaruh di hidup kita, itu bisa hilang dengan sendirinya Bisa ya, Bapak? hilang. Contohnya Oke. misalnya aja kalau kalau tadinya bahasa Jawa itu mengenal bahasa Romo Inggil, Romo ada lapisan-lapisan bahasa gitu, ada yang bahasa Jawa halus, ada Jawa kasar atau ada Jawa di tingkat menengah gitu, di tingkat middle gitu. Kemudian kalau itu tidak punya fungsi, lama-lama bahasa Jawa halus itu nggak ada gunanya buat kehidupan orang. Karena orang kalau mau cari kerja, yang penting sekarang bisa bahasa Inggris. Lama-lama kira-kira itu hilang nggak? Oh Karena iya, hilang, Bapak. ya karena nggak ada gunanya gitu. Misalnya bisa begitu. Ya ngerti ya. Oke, terima kasih Jadi Bapak. Ngerti. fungsi adaptifnya tidak punya fungsi lagi. Kan kebudayaan tadi sifatnya nih adaptif. Kalau kemudian dia fungsi itu tidak ada lagi, pelan-pelan dia akan hilang dan digantikan oleh unsur kebudayaan yang lebih berfungsi atau lebih adaptif. Ya, contohnya lama-lama anak muda sekarang lebih beranggapan penting mempunyai kemampuan bahasa Inggris untuk karir dan masa depan. Lama-lama dia belajar bahasa Inggris lebih penting daripada belajar bahasa daerah. Dan lama-lama ke bahasa daerah bisa hilang. Gitu ya, contoh ya. Yang lain, Izin Ya, Pak. Bapak, Terima kasih Bapak. Nada Izin, Kamilah Pak. mau Nanya, Pak. Nanya, bertanya. Pak. Tanya. siapa? Saya Pak, Ada, Kamila, silakan. Oh, my izin day. Kakak. Izin ya, Ade, gantian ya. Izin Bapak. Ya, Jadi saya mau mengajukan dua pertanyaan nih Pak. Yang ya. pertama itu pembahasan yang kemarin, bahwasannya kan kita bilang kalau misalnya budaya itu mempengaruhi perkembangan tubuh manusia. Misalnya kita punya standar kecantikan tersendiri, terus olahraga, terus cara pandang terhadap tubuh di masyarakat. Nah, kalau seperti itu, apakah tubuh itu bisa dipahami sebagai produk budaya, Bapak? Atau bagaimana? Bukan Kalau dari produk tapi perspektif teman-teman. dipengaruhi oleh budaya. Berarti bukan berlabel sebagai produk budaya, Bapak? Sifatnya tidak deterministik. Tahu deterministik nggak? Tapi dipengaruhi. Kurang. Tidak Oh. tidak didetermine, ditentukan, tapi dipengaruhi. Berarti tidak berlabel produk budaya ya Bapak kalau misalnya berkaitan dengan tubuh manusia. Ya tubuh manusia dipengaruhi oleh kebudayaan. Kamu lama-lama itu suka pakai whitening gitu karena kamu kecantikan itu menurut kamu harus putih. Lama-lama muka kamu jadi putih nggak? Putih. Nah iya, tapi tidak dipengaruhi oleh kebudayaan karena konsepsi kecantikan, cantik itu harus putih Putih. mukanya. Cantik itu harus apalagi Nur Farida. Cantik itu harus pinggangnya kecil, Pintar. Langsing. langsing. Nah, makanya Pinggulnya kemudian besar. kamu kemudian mulai merubah supaya jadi langsing. Makan mulai hati-hati. Nggak boleh terlalu banyak lemak, gitu kan? Iya. Tapi saya bilang tadi ada kebudayaan justru yang cantik itu kalau bagian bahu ke atas lebar, yang di bawah kecil. Tapi ada yang bilang, oh enggak, kebudayaan Brazil itu yang bagian yang besar itu di bagian pantat, harus pantat besar, gitu. Tapi Hmm. bahu kecil, bisa kayak gitu. Makanya orang Baik. Brazil kemarin saya bilang jarang yang berprestasi di berenang. Karena Hmm. wanitanya menghindari untuk olahraga berenang. Lama-lama tubuh dia dibentuk oleh kebiasaan itu. Dipengaruhi tapi tidak ditentukan. Ngerti nada ya? Oh. Ya, mengerti Bapak. Pertanyaan kedua saya Bapak.
Ya, Saya ada membaca sedikit materi yang Bapak kasih. Di situ ada pembahasan mengenai difusi, migrasi, kolonialisme hingga globalisasi. Nah, globalisasi itu kan Pak mendorong pertukaran nilai, terus ada simbol, praktek budaya juga bisa kan Pak itu di lintas batas. Nah, apakah di kondisi seperti ini, di era saat ini kita bisa berbicara tentang adanya budaya lokal yang benar-benar murni Pak? Atau sebenarnya setiap budaya itu sudah tercampur dan bertransformasi Bapak? sekarang kebudayaan itu tidak ada yang murni. Semuanya sudah karena proses globalisasi, teknologi, pendidikan, kebudayaan itu banyak yang sudah hibrid sifatnya. Yang ada ya. Tidak ada lagi yang tuh bahasa Inggrisnya. Yang pure itu tidak ada lagi. Ya, udah menjawab ya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Adek, Ini Pak, ilmu antropologi kira-kira bisa nggak Pak dimasukkan ke dalam sistem politik Pak? Kalau bisa dimasukkan ke sistem politik, kira-kira apa sistem politik yang masih menerapkan ilmu antropologi di dalamnya Pak? Eh, maksudnya sistem politik Tunggu sih apa sih? Saya pertanyaannya nggak ya. nangkep. Gini Pak, ilmu antropologi itu kira-kira bisa nggak masuk ke dalam sistem politik Pak? Maksudnya apa? Masuk ke dalam sistem politik itu maksudnya apa? Dalam sistem politik kira-kira menerapkan juga nggak tuh ilmu antropologi Ya kira-kira? banyak lah, banyak ahli politik yang menerapkan ilmu 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 antropologi. Kamu kenal Snook Nah, Horgronya nggak? kira-kira Snook Horgronya kenal nggak? Adek, apa tuh? Siapa Pak? coba Google Yo, Snook oke. Horgronya. Snook siapa? Coba Google Snook. semua. Pusat kebudayaan di kota New York. Snook Harbor kan Pak? Snook Horgronya. Horgronnya. Itu lihat di chatting. Yang dari Belanda itu kah, Pak? Ya, Olah, ketikan gimana kocak? coba baca jasa dia apa? Buat pemerintah Belanda jasa dia apa? Nih tulisannya ya. Izin Bapak, mungkin kalau dari yang saya dapat, dia itu ada kontribusinya dalam konteks pemerintahan di kolonial Hindia Belanda, yaitu pionir studi Islam, penasihat pemerintah kolonial, kontribusi akademis, serta metode penelitian di lapangan beliau. Kira-kira dia menggunakan ilmu antropologi nggak itu? Iya, Pak. Menggunakan, Pak. Nah, ngejawab kamu nggak, Adek? Iya Pak. Coba jelaskan ke saya ini dia apa? Maksud saya kan ini untuk yang di era kolonial nih Pak, Ya digunakannya sama aja, konteks ekonominya zaman kalau sekarang juga sama aja. Apa bedanya? berarti yang di zaman sekarang ini masih digunakan juga Pak, atau masih sama lah? Kalau kamu mau melakukan program pemerintah, misalnya, bermanfaat nggak ilmu antropologi untuk masukan buat pemerintah tentang kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia? Bermanfaat sih. Ya, jadi Oh ya, paham. artinya apa? Berarti tetap digunakan juga dari dulu sampai sekarang, mungkin dalam ini aja bentuk penggunaannya itu aja yang agak sedikit berbeda. Kalau dulu kan untuk ini ya era kolonial itu kan mungkin untuk menemukan nih daerah jajahan baru gitu Pak. Kalau untuk sekarang mungkin ya lebih ke penelitian terhadap budaya-budaya yang masih ada gitu. Jadi pemerintah bisa lebih fokus lagi untuk mengembangkan atau menjaga kebudayaan yang masih tersisa di negara Ini kita. ini Yang saya Ade tangkap gitu Kurniawan Pak. nih cocok jadi anggota parlemen bukan jadi antropolog nih. Saya mau Jadi jadi anggota astronot Pak. DPR cocok dia ngomongnya gitu. Udah cocok dia. Contohnya saya ngejawab Ade Kurniawan,
kenal Barack Obama, ibunya Barack Obama siapa namanya? Ada di buku. Coba lihat di buku. Ibunya Barack Obama namanya siapa? An Dunham. Hah? An Dunham. Andrew Ham. Dia Ya, itu. antropolog. Oh. Sumbangan dia dulu dia banyak kerja di Indonesia lama. Makanya Barack Obama waktu masa kecilnya di Jakarta. Sumbangan dia buat pemerintah apa kira-kira? Ketika dia dilakukan. Semua baca ya. Yang tentang Andrew Ham ibunya Barack Obama. Izin menjawab, Bapak. Ya, Nadia. Ya, jadi ibunya Barack Obama itu jadi instruktur kerajinan tenun dan batik, terus juga mendirikan Ganesha Volunteers di Jakarta. Mendirikan apa? Mendirikan Ganesha Volunteers. Buat masyarakat Di Indonesia. bidang pembangunan Penting. pengembangan kredit. Gimana tuh ceritanya? Coba Google menengah di Indonesia. Coba 1/4 jam kamu Google. Udah itu jawab saya.
Siapa yang bisa jawab? Adek, ketemu nggak jawabannya? Nesa Putri, Amira? Izin Bapak, Ya. Endunhem itu memberikan bibit padi organik kepada petani di Indonesia, Bapak, untuk perbaiki hasil taninya gitu. Oke, itu satu. Yang lain? Mohon maaf, Bapak lagi azan di sini. Oh, lagi ajan. Kalau gitu kita tunggu sebentar. Dan Nur Farida jawab. Nur Farida harus bisa jawab kontribusinya Endurem. Di sana jam berapa, Nesa? Di sini jam 12.30, Bapak. Oh, 12.30 ya. Sebentar lagi selesai kita ya. Masih ajan nggak? Masih. Masih, Bapak. Ini sudah selesai, Bapak. Jadi dari yang saya cari, Endenham itu melakukan penelitian antropologi di pedesaan Jawa untuk memahami struktur sosial dan ekonomi industri kecil di sana. Terus beliau juga mengkritik kebijakan pembangunan yang menurut beliau itu tuh mengabaikan industri lokal dan menimbulkan ketidakadilan untuk komunitas kecil. Terus beliau juga menyoroti pentingnya kekuatan masyarakat lokal untuk bisa bertahan. Lalu beliau juga memperjuangkan kerja dan mikrokredit bagi perempuan miskin, bekerja sama dengan organisasi seperti United States Agency for International Development dan Women's World Banking. Terus beliau juga memperjuangkan hak asasi dan pembangunan. Cukup. Saya mau mendalami soal mikrokredit yang dia lakukan. Ada yang tahu nggak? Raya Nur Afini apa sumbangan dia berkenaan dengan mikrokredit? Saya, Pak. Ya, Adek. Jadi si Endunham ini Pak mengembangkan model keuangan mikro Pak karena dia melihat pada penelitiannya di salah satu desa di Jawa Tengah itu yang jadi permasalahan utama di kalangan petani dan juga para pedagang kecil itu adalah keuangannya Pak. Jadi dia mengembangkan keuangan mikro ini untuk membantu para petani dan juga para pedagang agar mereka punya proyek kredit dan tabungan sendiri. Ini secara tidak langsung mendukung sektor pertanian dan memperkuat kemampuan finansial mereka, Pak. Jadi modal keuangan mikro ini istilahnya ya kayak ngasih modal gitu, Pak, untuk para orang-orang yang ada di bawah gitu, kayak petani, kemudian pedagang-pedagang kecil. Jadi biar mereka bisa Terus lebih sejahtera gitu. Adek tahu nggak kendala dia kenapa? Dulu kendala sebelumnya itu. Kendala apanya tuh, Pak? Kendala ngasih kredit ke petani itu masalahnya apa? Oh, Tahu nggak? kendala maksudnya si Endunhamnya ini ada kendala gitu Pak pas ngasih kredit. Bukan Endorhan, justru setelah dia kasih saran itu bisa bekerja, tadinya tidak bisa bekerja kasih kredit ke petani. Ya. Kasih kredit untuk modal petani itu, zaman dulu itu zaman Pak Harto ya, petani itu nggak ada yang mau ngambil kredit di bank, di BRI. Karena petani itu nggak biasa bayar kredit itu, nggak bisa aja ngambil, nggak ada yang mau ngambil kredit meskipun bunganya kecil sekali. Kira-kira kenapa? Karena petani itu dia sangat susah kalau disuruh bayar itu
Misalnya bayarnya tiap bulan ngembaliin uang itu, susah dia. Nah, itu dia tidak pasti sifat itunya, memasukkan dia. Kemudian Durkheim sebagai antropolog neliti, lo sebetulnya petani itu bukan tidak ada uang untuk ngebayar kredit. Tapi kalau diminta reguler setiap bulan, mereka nggak bisa bayar kredit. Karena seringkali pembayarannya itu nggak pasti setiap bulan dapat uang mereka. Kemudian dia mengusulkan kepada Bank BRI, kalau petani mau minjem kredit dan mau itu sukses, pemerintahnya mau sukses memberi kredit kepada pertanian, biarkan petani membayar kreditnya itu bebas sesuai pada saat dia punya uang. Pada saat itulah kemudian dia sukses, petani banyak mengambil kredit, kemudian Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, adek. Dengan kemampuan antropolog dia tahu kebiasaan petani nggak boleh pemasukan dia itu sifatnya tidak reguler. Waktunya tuh tidak reguler. Nah, dengan pengetahuan kebiasaan seperti itu, dia menciptakan sistem kredit kepada pemerintah masukan. Kalau untuk petani, cara ngebayar kredit itu harus fleksibel. Tidak ditentukan tiap bulan atau tiap 3 bulan. Biarkan dia ngebayar kadang-kadang minggu ini, kemudian minggu ketiga, minggu keempat. Setiap tiada uang, biarkan dia ngebayar gitu loh. Paham, Dek? Adek Kurniawan? Ya, paham, Pak. Nah, itu gunanya antropolog dengan mempelajari kebudayaan masyarakat. Bisa kasih masukan kepada pemerintah supaya programnya sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Oke, paham, Pak. Paham ya? Nah, Ya. itu ibunya Barack Obama berhasil membuat kredit pertanian itu berhasil dilaksanakan di Indonesia ketika dia bekerja untuk Bank Rakyat Indonesia, dan kemudian petani Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan dengan bantuan BIMAS dari masyarakat, dari pemerintah, dan kredit pertanian dari pemerintah. Menjawab ya? Ya, terjawab, Pak. Jadi nanti kamu jangan jadi anggota DPR aja deh, Kurniawan. Nanti ilmu antropologi digunakan untuk membantu pemerintah agar masyarakat jadi makin sejahtera. Ya, ada ya. Ya, Pak. Reza, ada pertanyaan nggak Reza? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Atta Dida, ada pertanyaan Atta? Aduh. Nggak ada. Nggak ada. Masa nggak ada? Nggak ada, Pak. Cukup. Raya Nur Afini? Oke. Raya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Raffi, ketua kelas? Raffi? Tidak ada. Nadil? Saya ada Pak itu tanyaan Pak. Silakan. Apakah budaya bisa diubah secara paksa Pak? Dan misalkan bisa diubah secara paksa, dampak apa saja yang akan terjadi nanti Pak? Ya pasti jelek lah kalau sesuatu dipaksa pasti jelek. Nah iya Pak. Ya kan itu harus, kebudayaan kan harusnya masyarakat yang melakukan perubahan yang bukan dipaksakan. Kalau dipaksakan pasti jelek. Karena itu datang dari anggota masyarakatnya untuk merubah. Kesa Bapak Aziza saya, ada pertanyaan nggak? Bapak saya ada pertanyaan Pak. Siapa? Muhammad Rahimatur Rahman. Muhammad Rahimatur Rahman. mana nih? Muhammadnya mana nih? Mukanya nggak kelihatan. Ini Pak, Uh-uh. ini angkat ya. Sudah diberi reaksi ini.
Ini Raffi ya? Ini ya? Bukan ya? Bukan. Oh, Muhammad Rahim Matur. Ya, silakan. Bagaimana kita bisa membedakan antara kebudayaan dan juga kebiasaan sehari-hari, Pak? Nah, apakah semua perilaku yang dilakukan secara otomatis itu bisa disebut dengan budaya? Kebiasaan sehari-hari itu kebudayaan ya. Muhammad bukan beda ya. Oh ya, makasih Bapak. Ya. Kebudayaan itu kemudian menjadi kebiasaan. Ya. Ya, dan seringkali itu sifatnya tidak sadar kemudian langsung dilakukan secara otomatis, yaitu seringkali. Ya. Kamu kalau Makasih, udah Pak. proses belajar itu, apa yang kamu pelajari itu harus ingat terus nggak? Iya, iya Pak. Enggak Insya lah. Allah. Kamu belajar nyetir pertama kalinya naik motor, kamu harus ingat nggak? Harus sadar nggak? Aku sadar Pak. Juga Setelah mungkin itu, setelah kamu bisa, setelah belajar itu, kemudian harus sadar nggak naik motor? enggak juga. Nah iya makanya jadi kebiasaan kan, nggak perlu sadar terus kan? Oh ya begitu. Iya, cara kerja kebudayaan seperti itu. Pertama dipelajari, tapi kemudian menjadi kebagian dari kebiasaan, itu nggak terus harus sadar terus. Ya. Iya, iya. Terima kasih. Yang lain? Saya, Bapak. Saya, Pak. Siapa? Andrea, Pak. Andrea, silakan Andrea. Kan tadi sebelumnya ada pembahasan tentang budaya Andrea yang mana ya? mempengaruhi Andrea, ya. identitas. Tunggu sebentar. Ya, Andrea. Kan tadi sebelumnya ada membahas tentang budaya yang mempengaruhi identitas. Nah, bagaimana budaya tersebut mempengaruhi identitas dan perilaku manusia dalam masyarakat? Seperti kayak contohnya Bang Ade tadi membicarakan tentang puasa. Puasa itu kan apakah itu budaya atau agama seperti itu, Pak? Ya, agama itu bagian dari kebudayaan, Andrea. Jadi apa yang kamu pelajari dari agama kamu terus menjadi bagian dari kebudayaan. Kamu sebagai orang Kristen ada yang kamu pelajari, kemudian nilai-nilainya, peraturan-peraturannya, moral-moralnya menjadi bagian dari diri kamu, yaitu jadi kebudayaan namanya. Jadi kebudayaan itu isinya adalah juga agama, ya. Bahasa juga kebudayaan, agama juga kebudayaan, kesenian juga kebudayaan. Yang isinya kebudayaan itu adalah sistem simbol. Agama banyak mengandung simbol-simbol nggak? Banyak. Banyak. Ya. Kamu Katolik apa Protestan? Ander Romandor? Saya Protestan, Pak. Protestan. Kenal Trinitas nggak? Iya, Pak, Tritunggal. Tritunggal. Simbolnya apa? Allah, Bapa, Putra, dan salah. Eh, Roh Kudus. Allah. Aha. Terus? Kok nggak tahu? Ini gimana sih ini? Mohon maaf, Bapak. Ada simbol-simbol, ada aturan-aturan berkenaan dengan Trinitas nggak? Andrea? Bentar, Pak. Waduh. Ini KTP nih Protestannya nih. Nggak pernah ke gereja ya Anda ya? Puji Tuhan kemarin ke gereja, Pak. Oh, kok nggak tahu Trinitas? Trinitas Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Pak. Ya, betul Iya, aja sih tadi. tadi saya sebut Roh Kudus nggak lanjutin. Itu ada simbolnya nggak? Roh Kudus. em, Ada upacara-upacara berkenaan dengan itu nggak? nggak Halo? ada. Nggak ada masa ketika kamu bilang yang begini itu bukannya simbol gitu? Iya, iya. Hah? Itu Coba. kalau secara Katolik, Pak. Oh, itu Katolik ya. Kalau Iya. Protestan, Protestan doa aja sih, Pak. doa aja ya. Ya. Oke. Tapi kan ada simbol-simbol berkenaan dengan itu. Ya, kalau simbol dari Roh Kudus, dari yang saya tahu di gereja juga diajari dari merpati, api, dan air, dan minyak urapan, seperti itu, Pak. Iya, oke. Nah, itu bagian dari kebudayaan karena kemudian itu kamu ambil sebagai pedoman kamu untuk hidup ini ya. Iya, Pak. Ya.
menjadi aturan-aturan, ajaran moral dan segala macam. Jadi itu menjadi bagian kebudayaan kemudian. Jelas saya Andrea? Jelas Bapak, terima kasih. Ada yang lain? Saya Bapak Siapa? Nadia Padilla. Nadia Fadila, silakan. Saya penasaran Bapak, kenapa ibunya Barack Obama tadi rela memberikan kontribusi dan jasanya kepada Indonesia, padahal kan beliau itu kan berkebangsaan Amerika Serikat ya Bapak, bukan Indonesia. Emang nggak boleh? Boleh, cuman saya penasaran aja gitu. Ya kan dia kerja di Indonesia. Kebetulan dia kerja di Indonesia untuk apa tuh? USAID, bantuan keuangan dari pemerintah Amerika untuk pembangunan di Indonesia. Oh. Kemudian dia di USAID ya, tahu kan USAID? Nih, United States. Nih, ini kalau saya pisah ya. Nih, bantuan dari pemerintah Amerika untuk pembangunan di Indonesia. Kemudian dia ditempatkan membantu BRI, Bank Rakyat Indonesia, supaya program kredit kepada petani di Indonesia berhasil. Nah, itu tadi yang saya cerita itu. Tentu dia digaji ya, bukannya dia nggak digaji di Indonesia ya. Ya kamu juga boleh aja kerja di Amerika atau di Kanada. Oh, saya kira dia kayak sukarela gitu Bapak. Enggak, dia kerja di sini. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lain, ada nggak? Satu lagi. Saya Bapak, Siapa? Febri Haliza Pak. Siapa? Tunggu sebentar. Febri? Siapa? Siapa namanya? Siapa? Yang mau nanya siapa? Silakan bicara dong. Loh, Izin Pak, Febri Haliza mungkin lagi lag jaringannya Pak. tadi dia mau Saya mau nanya. bertanya Bapak. Febri? Yang mau nanya dia Andrea ya? Febri Haliza Pak, mohon izin. Iya, Mungkin dia mau jaringannya nanya. lagi lag. Iya, dia mau nanya, tapi kayaknya jaringannya lagi nggak bagus. Oke. Yang lain? Saya Bapak, Siapa? Nadia Nurkasih. Nadia, Nurkasih. silakan. Saya ingin bertanya seputar kultur evolutionary basis. Salah satunya itu adaptasi kan? Nah, Salah satunya ada apa? adaptasi? Adaptasi ya, adaptif. Kemampuan Biasanya kan adaptif. kita culture shock kan? Maksudnya Nah, gimana? culture shock dari lingkungan lama ke lingkungan yang baru. Iya, Nah, terus? kira-kira kita harus memulai dari mana untuk adaptasi dari lingkungan lama ke lingkungan yang baru? Kok pertanyaannya suka gitu ya? Mulai dari mana ya? Yang menentukan bukan saya sebagai dosen. Biasanya Orang kan yang sedang kita beradaptasi mulainya dari kebingungan mana? kan? Hah? Biasanya kita bisa kebingungan kan, bingung nanya ke Iya siapa pasti gitu. bingung. Nah, Terus? kira-kira itu Kamu bisa mau dimulai dari kuliah? mana gitu? Mulai kuliah bingung nggak? Bingung. Ya, Karena terus? pertama kali kan, Pak. Jadi biasanya tuh kan kita kebingungan harus mulainya dari mana. Ya kamu mulainya dari mana? Dari teman sih. Nah Nyari iya itu. teman dulu gitu. Bisa mulai dari teman yang lebih senior gimana caranya supaya bisa beradaptasi di lingkungan baru gitu kan? Iya, Bener Pak. nggak? Benar. Datang lebih cepat ke kampus, juga bisa lihat-lihat dulu jadi nggak langsung grogi atau gugup. Sebelum masuk kuliah, berapa kali datang ke kampus membiasakan diri supaya nggak takut gitu kan? Iya, Bapak. Ya tapi jangan tanya saya mulainya dari mana, itu manusianya yang harus mulai dari mencari jalan. Nah, Ya, kalau di lingkungan masyarakat kan biasanya kita punya ketakutan kan, Pak? ya pasti. Artinya apa? Nah, cara menghilangkan ketakutannya itu seperti apa, Bapak? Ya nggak bisa dihilangin, harus dihadapi. Lama-lama. Ketakutan itu kan bagus untuk menyiapkan diri kamu. Kalau kamu nggak punya takut, kamu nggak pernah menyiapkan diri. Kalau kamu takut, oh kalau gitu saya harus belajar sebelum ke kampus supaya saya tidak gugup ketika ditanya Pak Tony, gitu kan? Ya artinya kamu yang mulai nggak boleh dihilangkan rasa takut itu. Baik, Bapak. Itu justru menjadi modal kamu untuk menyiapkan diri lebih baik. Baik, Ya. Bapak.
Iya, Bapak. Terima Jadi kasih. jangan pertanyaannya gimana cara hilangkan. Jangan dihilangkan. Tapi bagaimana menyiapkannya. Yang lain? Izin Pak, ini yang pertanyaan dari Febri tadi Pak, dia ternyata mati lampu di tempat dia. Terus? Dia nitip pertanyaan, apakah teknologi digital bisa dianggap sebagai bentuk kebudayaan baru? Bisa. Jelas bisa. Kebudayaan teknologi digital itu ada aturan-aturannya nggak? Ada simbol-simbolnya nggak yang kamu bisa pelajari? Andrian Romondor, Iya Pak, ada simbol-simbol nggak? ada. Ada. Dan itu kamu pelajari tidak? Iya Pak, pasti. Kemudian kamu kalau pelajari kamu share ke orang lain nggak? Iya, Dikomunikasikan nggak? iya. Nah, jadi kemudian jadi kebudayaan nggak itu? Karena ada isi simbol, kemudian Mohon dipelajari, izin ya bisa Pak. dipelajari, kemudian itu dimiliki bersama, gitu kan? Kemudian mempengaruhi perilaku kamu, ya dia jadi kebudayaan dia. Ya, Siap Pak. kalau udah hari ini saya sudahi, minggu depan baca bab 3 ya. Hari Kamis baca untuk bab 3, hari Selasa saya minta kelompok 5, ya kelompok 5 siapa? Kelompok 5 siapa untuk hari Selasanya? Arif, kelompok 5 siapa Arif? belum belum Coba yang dibagi. kelompok 5 Mohon izin siapa? Bapak untuk menyebut kelompok 5. Ya, Di kelompok siapa 5 Arif? ada Raffi Ahmad Al-Faridi, Media Ya, Andrea, Febri Halza, dan Nesya. siapkan bab 4 kamu presentasi ya. Bab 4 untuk hari Selasa depan. Terus kelompok 3 juga baca bab 4, kasih komentar dan pertanyaan untuk kelompok 5. Ya, Ya, Bapak. menanggapi secara kritis presentasi kelompok 5. Kelompok 5 menyiapkan bahan presentasi di PowerPoint ya, nanti di-share. Bab 4 ya. Kelompok 5 presentasi bab 4. Kelompok 3 menanggapi. Ya. Menanggapi presentasi kelompok 5. Hari itu untuk hari Selasa. Jelas saya ya? Hari Kamis saya masih menjelaskan bab 3. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Tugasnya jelas. Jelas ya. Saya mohon diri ya. Terima kasih. Terima Bapak. kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Bapak.